Nazzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu pasti kitab, kalau kitab belum tentu Al-Qur'an. Kenapa dibilang Alkitab? Karena ini tulisan. Al-Qur'an ini kan tulisan yang bisa dimengerti bila mana dibaca. Tetapi kalau tidak dibaca, ya tulisan saja. Ya. Tetapi bila mana tulisan ini diinjak-injak, dihina dan sebagainya, madaratnya menimpa kepada pelakunya. Tetapi tulisan ini apabila dibaca dan diperdengarkan lalu mendengar dengan seksama, ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Diam. Alif lam mim, diam. Apa maksudnya diam? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi mengurus semua makhluk-makhluknya tanpa reserve, tanpa lelah, selamanya. Ini. Jadi keterangan ini sudah jelas. Kenapa kamu suruh diam? Diam. Habis diam apa? Dengarkan. Apa yang dengarkan? Allah itu adalah Tuhanmu. Karena itu jangan sembah selain Allah. Karena di sini dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi mengurus semua makhluknya tanpa lelah. Jelas? Baik tidak? Senang tidak? Nah, mengerti. Karena semua yang disampaikan oleh Allah ini semuanya dapat difahami oleh orang yang mau menggunakan akal. Kalau ada orang yang punya akal tapi tidak digunakan, ini dianggapnya tulisan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Allah, kalau ini tulisan Muhammad, buat, kan Muhammad manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Coba buat yang serupa dengan tulisannya Muhammad berupa Al-Qur'an ini. Sampai sekarang mereka terdiam diri dan tidak bisa menandingi ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Al-Qur'an. Bagi orang yang beriman sajalah yang dapat mengerti dan paham tentang masalah isi dan kandungan Al-Qur'an. Nah, disinilah Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitab. Dialah Allah. Nah, maksudnya yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an itu. Al-Qur'an ini maksudnya. Nah, kalau ini turun daripada Al-Qur'an, apa salah? Kalau ini salah, kenapa seluruh dunia itu sama? Bacaannya, harakatnya, titik komanya, semuanya persis. Ayat-ayatnya dan sebagainya, semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Lain dengan kitab-kitab yang lain yang telah dirusak oleh manusia yang lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Alkitab ini, Al-Qur'an ini bil haq, diturunkan oleh Allah dengan kebenaran. Kalau sudah diturunkan kebenaran atau dengan membawa kebenaran, di dalamnya isinya dan kandungannya benar, lalu mau diapakan lagi nih bahasa ini? Bahasa Indonesia itu lembut ya, enak. Kalau bahasa medium itu yang Ustaz sampaikan itu enak. Sak bodoh-bodohnya manusia bila mendengar ini kalimat Ustaz yang sampaikan, pasti dia mengerti. Apalagi kamu pintar semua. Sak bodoh-bodohnya manusia pasti ngerti bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah itu ya dari Allah turunnya dan isinya mengandung kebenaran atau benar dengan benar bil haq dengan benar. Itu tafsirannya, itu terjemahannya. Kandungannya bil haq dengan mengandung semua isi itu, tidak ada yang ragu. Kenapa? Benar. Kalau sudah benar mau diutak-utak lagi? Tidak bisa sudah. 2 tambah 2 berapa? 4. Benar. Ada yang menyalahkan? Kok mau kamu membenarkan 2 tambah 2 4? Tidak mau menyalahkan. Tetapi Al-Qur'an ini disalahkan sama orang yang kurang akal. Orang yang tidak sholat masuk neraka. Iya, cantik. Nah, itu kamu, katanya kamu. Tapi kata saya tidak. Nah, itu kan berarti apa? Tidak membenarkan. 2 tambah 2 berapa? 4. Orang tidak sholat masuk neraka. Belum tentu. Berarti kan tidak membenarkan. Ini matematika juga. Al-Qur'an ini matematika adalah urusan akal manusia. Dimasuk-masukkan. Nah, akal manusia itu kalau tidak digunakan, dia berarti komplain dengan akalnya 2 tambah 2, semua seragam 4.
Yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang Hindu, Buddha, semuanya nyata. Ini 4. Tetapi kalau Al-Quran menyatakan, ya, dimasukkan ke neraka jahanam bila mana mereka ingkar kepada Al-Quran. Mereka komplain. Hah? Paham? Nah, karena itu dikatakan yang benar ini musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan. Sudah benar ini, ya tahu benar, ini membenarkan terhadap apa yang diturunkan kepadamu sebelum Al-Quran. Siapa? Kitab Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan. Telah turun. Dan Al-Quran ini membenarkan. Kalau kamu ragu-ragu terhadap kitab-kitab yang dahulu itu, ya, karena dirusak oleh tangan jahil-jahil mereka dari Nasrani dan Yahudi, maka cukuplah kamu beriman kepada Allah dengan Al-Quran. Jelas. Wa anzala at-Taurat wal Injil, dan Allah telah menurunkan Taurat dan Injil yang patut kamu imani, karena Al-Quran ini telah menyatakan bahwa Taurat diturun kepada Nabi Musa, Injil diturun kepada Nabi Allah Isa. Yakin. Kenapa? Karena yang berbicara Allah, yang berfirman Allah di dalam Al-Quran yang benar. Kamu tidak boleh komplain. Karena kitab Taurat dan Injil itu dipakai Yahudi dan Nasrani, lalu kamu komplain. Tidak. Komplainnya kamu itu terhadap kandungannya. Komplainnya kita orang Islam yang beriman kepada Allah dan Al-Quran, komplainnya terhadap isi dan kandungan Alkitab, Taurat, Injil. Tetapi kitab-kitab Injilnya ada di Al-Quran, berarti tidak boleh komplain. Yang boleh komplain itu kepada kandungan dan isinya. Jelas? Nah. Min qablu, sebelum itu atau sebelum Al-Quran turun, hudan linnas. Kitab Taurat Injil itu memang betul-betul membawa mereka kepada Allah. Taurat membawa kepada Allah. Injil membawa kepada Zabur kepada Allah. Paham? Nah, di sini dikatakan Al-Furqan, wa anzala Al-Furqan. Dan saya telah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Quran ini tadi, pembeda. Kalau kamu komplain, ya, atau kamu artinya jujur saja, tetap beriman kepada kandungan isi kitab Taurat dan Injil, sesuaikan dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai, berarti kamu akan tahu bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini tentang masalah kandungannya yang dirusak oleh mereka dari kelompok Yahudi dan Nasrani benar. Kenapa? Karena kamu punya punya perbandingan. Karena Al-Furqan ini pembeda antara yang hak dan yang benar. Katanya Injil, Taurat mengatakan Isa itu adalah katanya Taurat bahwa Ibrahim itu adalah kelompok dari orang Yahudi. Ya, katanya Allah, Yahudi itu kapan? Nabi Allah Ibrahim itu kapan? Nabi Allah itu di atas, Yahudi di bawah, tetapi orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu kelompoknya orang Yahudi. Kan yang masuk akal. Komplain dengan Al-Quran. Berarti tidak kandungan daripada Taurat itu sudah dikatakan dalam Injil bahwa Injil itu adalah Isa adalah Ruhullah. Ruhullah berarti bersambungan, bersenyawa dengan Allah. Berarti Nabi Allah Isa itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Ya. Dan lain sebagainya. Dilihat di sini bahwa Al-Quran Nabi Allah Isa itu betul-betul Nabi dan Rasul. Dan itu adalah hamba yang diutus kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah dan mengikuti aku. Itu katanya apa? Katanya Nabi Allah Isa. Di mana? Di Al-Quran. Di kitab Injil yang ada sekarang, tidak ada itu. Berarti fokusnya, kalau kamu dia tahu Al-Quran, furqannya itu, pembedanya jelas. Bahwa apa yang dikatakan Injil-Injil yang ada sekarang, berbeda pendapat dengan berbeda firman di dalam Al-Quran. Al-Quran benar, Injil sudah dirusak, berarti kamu memilih Al-Quran. Kalau kamu pakai akal. Karena Al-Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang hak Al-Quran, yang batil Taurat, Injil, dan Zabur. Kenapa? Dirusak. Isinya dirusak. Allah yang ngasih tahu kepada Muhammad. Jadi kita itu tahu bahwa
bahwa mereka itu betul-betul betul-betul ragu terhadap kitabnya, karena Al-Quran ini telah menjelaskan sedetail-detailnya. Dan mereka yang Yahudi dan Nasrani, kelompok yang sekarang itu, mengenal kepada Nabi Muhammad sebagaimana dia mengenal istri dan anak keturunannya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Dia lebih kenal daripada anak istrinya tentang Al-Quran. Tetapi sekarang yang tidak Islam tetap komplain terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturun kepada Bani Hashim. Nah, kalau Nabi Muhammad saja dikomplain dari dulu sampai sekarang, bagaimana dengan kita? Komplain-komplain itu sudah biasa. Mau percaya atau tidak dengan Al-Quran silakan. Mau percaya kepada ulama, ya silakan. Tidak percaya silakan. Percaya sama Habib, tidak bersama. Terserah. Itu kan urusan kamu. Dan itu takdir bagi kita. Kalau kita baik, takdirnya akan baik, masuk surga. Kalau takdir jelek, caci maki, hina, menghina dan sebagainya, itu kembalinya kepada diri sendiri. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, bukan kebaikan itu kembali kepada dirinya. Baik. Kenapa kita berbuat tidak baik, berkata tidak baik, berbuat tidak baik, sedangkan Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita. Dengan cara apa mereka itu berbuat sesuatu yang berbuat tidak baik? Nah, itulah ya. Jadi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab Taurat Injil, tetapi kitabnya, isinya tidak boleh. Kalau dulu dikatakan oleh Allah ini, dulu Injil dan Taurat ini adalah hudan linnas. Betul itu. Ini yang kalau memang ini aklaim membenarkan saja tentang masalah kitab Al-Quran Nabi Muhammad, lalu mengatakan bahwa Injil Zabur itu rusak, ya. Dia tidak mengatakan Injil itu sudah rusak. Paham? Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan ini, katakan min qablu, tak ada min qablu. Ya. Dan Nabi Muhammad tidak akan menyampaikan ini kalau Injil itu dan Zabur itu benar dari Tuhan. Tak sampai yakin. Kenapa? Karena Al-Quran sudah benar. Kenapa harus sama dengan kamu misalkan punya apa? Jangankan jauh-jauh, ya. Punya baju saja. Ini punyanya siapa? Bajunya saya. Sandal saja, sandal murah. Ini sandalnya siapa? Sandalnya saya. Paham? Kenapa? Artinya harus kalau itu yang jelek itu punya saya, yang bagus itu. Ngomong sama, ini mobilnya saya ini. Ya. Oh iya. Paham? Tetapi sebenarnya bukan mobilnya. Ketika dipakai sama orang, malu tidak? Malu. Kadang-kadang orang mempertahankan malu daripada itu bodoh. Jadi orang pintar itu, ya, apa yang kamu yakini diamalkan saja, asalkan itu dari Allah dan Rasulnya. Jangan yakin kalau TV. Kalau misalkan yakin, saya yakin Beb kalau ini begini, saya ini bisa begini. Yakinnya kamu itu nurut siapa? Nurut setan apa nurut Allah? Kan begitu. Kamu pikir dukun itu tidak yakin, dia punya keyakinan. Kuat Pak keyakinannya Pak. Ya, keyakinannya kuat. Tetapi keyakinan itu membawa kesesatan bagi para dukun. Tapi bagi kita yang menjadi hamba orang-orang rakyat biasa, punya keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, itu menjadi tinggi, menjadi mulia karena sebab berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Jelas? Jadi Nabi Muhammad tidak akan mengatakan Injil dan Zabur itu adalah dulu petunjuk bagi manusia. Ada apa mau mengiklankan Taurat, Injil, Zabur? Cukup dengan Al-Quran sudah selesai. Tetapi karena ini Al-Quran benar dari Tuhan, dari Allah, dan membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, karena kitab Taurat, Injil, Zabur itu memang dulu dari Allah. Memang dulu petunjuk bagi manusia. Tapi sekarang karena dirusak oleh mereka, cukuplah kamu kepada Al-Quran kamu beriman. Jelas?